Nah, sekarang ini menarik nih, pertanyaan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Di manakah biji kama tersimpan? Mari kita renungkan. Setiap perbuatan kita yang disertai kehendak adalah kama. Dan kama tersebut ya mempunyai potensi untuk berbuah. Potensi, saya menggunakan istilah potensi. Artinya, apa yang sudah Anda lakukan di masa lalu itu mempunyai tenaga untuk bisa memunculkan efek, untuk bisa memunculkan buah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana kama-kama yang sudah Anda lakukan di masa lalu itu disimpan? Di kesadaran? Tidak. Ya. Setiap perbuatan yang disertai oleh kehendak disebut kama. Pada saat Anda sudah melakukan kama, kehendak Anda sudah lenyap. Pada saat dia lenyap, dia tidak lenyap kemana-mana. Dan kama-kama yang sudah Anda lakukan di masa lalu juga tidak disimpan di mana-mana. Tidak disimpan di arus kesadaran Anda, tidak disimpan di batin Anda, tidak disimpan di jantung hati Anda, tidak disimpan di tubuh jasmani Anda, di bagian manapun itu, tidak. Tidak ada apa-apa. Ya, sebelum potensi dari buahnya itu muncul, kita tidak bisa merasakan timbunan, meskipun saya sering menggunakan istilah timbunan atau deposito kama yang sudah kita lakukan di masa lalu, tetapi sebenarnya itu merujuk kepada pengertian bahwa ada banyak perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lalu, tetapi tidak ada satu gudang atau tempat untuk menyimpan kama-kama tersebut. Ya, pada saat potensinya untuk berbuah itu belum kelihatan, maka kita tidak bisa merasakannya. Hanya pada saat potensinya itu sudah mulai masak dan berbuah, baru kita bisa merasakannya. Ya, bisa merasakannya entah di mata, entah di telinga, entah di arus batin kita atau bagian tubuh jasmani kita yang lain. Contoh ini persis sama pada saat satu Bante menanyakan hal yang ini, kemudian dijawab dengan memberikan perumpamaan kalau ada pohon mangga yang belum berbuah, maka ditanyakan oleh Bante, ya gurunya adalah mangganya disimpan di mana? Di akar, di batang, di daun, di mana? Di pasar. Tidak disimpan di mana-mana, hanya pada saat potensi untuk berbuah itu mulai muncul akan mulai kelihatan. Betul tidak? Dari mulai tunas atau apa itu istilahnya ya, buahnya yang kecil atau apa mulai membesar mulai kelihatan. Sama dengan karma kita. Ya, oleh karena itu, atau Buddha memberi contohnya ini. Meskipun dalam konteks yang berbeda, tetapi bisa dimaknai, diberi makna yang sama. Sutta winopama, wina upama, itu perumpamaan tentang harpa. Ya, kalau gambarnya salah mohon dimaafkan karena saya nggak bisa menemukan. Nah, saya tanyakan kepada Anda, harpa tersebut, katakanlah yang Anda lihat di layar itu, dia mempunyai suara nggak? Bisa menghasilkan suara nggak? Nah, sekarang suaranya ada di mana? Disimpan di mana suaranya? Di leher itu harpanya? Atau di tubuhnya? Atau di dawainya? Disimpan di mana? Tidak disimpan di mana-mana. Suara akan muncul pada saat ada tubuh harpa, leher harpa, kemudian ada dawai dan juga ada orang yang menggunakan tenaga untuk menyentuh dawai tersebut. Gabungan dari semuanya ini akhirnya menghasilkan suara. Ya, kama Anda akan berbuah kalau ada gabungan-gabungan tadi. Ya. Nanti di kelas yang berikutnya kita akan mempelajari apa saja sih itu gabungan-gabungannya. Nah, jadi sekali lagi kama tidak disimpan di mana-mana. Pada saat perbuatan sudah selesai dilakukan lenyap begitu saja. Kemudian kalau belum dilakukan juga tidak disimpan di mana-mana. Begitu lenyap juga tidak lenyap kemana-mana. Hanya pada saat potensi karmanya hendak berbuah, maka kama tersebut mulai bisa dirasakan. Seperti buah mangga tadi yang hendak berbuah, maka kita mulai bisa melihatnya. Kita bisa merasakan di batin kita, di mata kita dan lain sebagainya. Nah,